kenyataannya Anda berkuasa 2 kali memanggil saya. Ya, menurut Anda seperti itu kan? Namun menurut saya itu semua tidak terlepas dari ada yang membantu saya. Jadi Tuhan itu sendiri. Bagi kalian semua yang terkena ilmu kami, apapun itu namanya, apapun itu jenisnya, baik yang merusak badan, pikiran, atau bahkan yang mengganggu tingkat keimanan kalian kepada Tuhan. Jalannya pertama, jadi begini. Seandainya nanti saya betul-betul memisahkan diri dari mereka, Iya. sangatlah tidak aman bagi saya kalau saya tetap tinggal di sana. Perasaan seperti itu ya. Iya. Terus ketiganya gimana? Jadi saya harus tinggal di mana? Bingung. Alam semesta ini kan luas. Saya tidak punya kuasa untuk memilih tempat tinggal. Nantinya atas petunjuk dari yang kuasa, yakni Tuhan kita semua, mudah-mudahan. Dari mana datangnya petunjuk dari Tuhan itu? Ya, dengan mengikuti jejak anggota Anda yang sudah lepas ini. Saya harus tinggal sama dia. Ya, tidak ada salahnya kan? Tadi dia sudah saya kirim ke salah satu tempat. Si Templo. Iya. Saya sangat mengingat namanya. Karena sebetulnya dia salah satu murid kesayangan saya. Tapi dia menjadi murid yang pertama mengkhianati saya. Gara-gara dia saya juga menjadi pengkhianat. Ya nggak seperti itu sebetulnya. Walaupun begitulah menurut pandangan Anda sementara ini dan sejauh ini. Namun bagi saya atau bagi kami tidak. Bukanlah merupakan sebuah itu konotasinya. Itu loh. Menemukan jalan yang benar, minal zulumati ilan nur, dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Itu gitu loh sebetulnya. Itu apelo. Oke, sedikit ngobrol terkait keilmuan Anda. Kan ilmunya ilmu tipu muslihat atau tipu daya, yakni sihir tentunya. Sedikit sebetulnya apa sih yang bisa Anda bagi terkait kelemahan-kelemahan ilmu Anda? Contoh begini, andai kata ada bangsa manusia terkena sihir, baiknya manusia ini harus bagaimana untuk melepaskan diri dari pengaruh sihir? Harus menguasai ilmu Tuhan. Kalau tidak, dia harus meminta bantuan kepada manusia yang mempunyai ilmu Tuhan. Kalau hanya dia menyerahkan diri sama Tuhan, tidak jaminan. Itu ya. Oh, menurut Anda perlu adanya bimbingan terkait ilmu Tuhan ini. Harus. Ya? Gitu. Iya. Karena ilmu kami tidak main-main. Oke. Itu kan yang bisa Anda terangkan. Kira-kira ada cara yang lebih sederhana yang mungkin bisa difahami oleh kalangan manusia selain saya? Ilmu kami kalau sudah masuk ke alam manusia itu sudah berkembang biak. Gitu. Jadi yang mana yang harus saya kasih tahu cara penolakannya? Oke, begini Apelo, Anda kan sosok gailan, walaupun tingkatannya bukanlah yang nomor 1 kan? Ya. Pertanyaannya begini, kan induknya namanya ilmu sihir. Pertanyaannya, pecahan daripada ilmu sihir ini yang menyebar di kalangan bangsa jin bawahan Anda atau yang menyebar di kalangan kami bangsa manusia? Begini contohnya. Apakah ilmu pelet itu termasuk bagian daripada sihir? Santet dan pelet termasuk adalah anak cucu ilmu kami. Oh, santet pelet itu ya. Teluh guna-guna sama gitu.
mau pakai jalan apapun, kalaulah pelet, itu sihir yang meracuni jiwa. Oh, seperti itu. Maka bagi kalian yang terkena, dia tidak akan bisa melepaskan diri tanpa bantuan orang lain. Yang menggunakan ilmu Tuhan dong tentunya. Iya. Iya. Begitu juga dari bangsa kalian yang terkena santet. Itu seperti itu. Iya. Tapi begini, untuk menebus dosa saya, Iya. kalaulah ada di antara kalian yang terkena masalah itu, saya bersedia untuk membantu. Oh, seperti itu. Saya pastikan masalah itu akan selesai. Oh, gitu. Oke, itu kesiapan Anda lah ya. Ya, mudah-mudahan sih menjadi sebuah cikal bakal niat kebaikan ya. Guna untuk membuka lembaran baru nantinya. Pertanyaan tambahan guna mengisi obrolan bareng saya begini, contoh yang kepingin saya pertanyakan kepada Anda. Namun pertanyaan ini sebetulnya hanyalah mewakili mungkin saudara-saudara saya yang di luaran sana yang belum memahami terkait hal ini. Itu. Pertanyaannya begini, Apelo. Ilmu sihir itu biasanya apakah dia bisa habis sendiri masa aktifnya, atau kalau dia tidak dimusnahkan dengan ilmu Tuhan itu tetap bersarang dan aktif terus? Dia akan hilang kalau korbannya sudah hilang. Oh, seperti itu. Gitu. Berarti kecuali ada pihak lain yang mencoba untuk menghilangkan. Oh, oke. Seperti itulah penjelasan ya. Anda, ya. Ya. Apalagi yang bisa dibagi tahu terkait kelemahan itu? Kelemahannya, iya, ilmu kami hanya lemah di depan orang yang mengenal ilmu Tuhan, gitu. atau menguasai ilmu Tuhan, atau dekat dengan Tuhan. Oke. Itu seperti itu. Konon gini, Apelo, ada yang beranggapan di kalangan bangsa manusia, terkhusus dalam hal ini mungkin ya cerita turun temurun di kalangan kami bangsa manusia, itu konon kabarnya, menurut Anda apalah tanggapannya? Manusia kalau dia tidurnya di tanah atau di lantai, tidak tidur dia di atas ataupun di ranjang yang agak tinggi, konon kabarnya atau katanya itu bisa terbebas dari sihir. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Karena apa? Banyak perwakilan kami yang tinggal di bumi. Oh, itu ya. Mereka beranggapan kayak gitu. Saya tahu alasannya. Nah, apa yang bisa diketahui dan Karena disampaikan? mereka merasa sumber kekuatan sihir adanya di atas. Tanpa mereka ketahui, kami telah menurunkan beberapa perwakilan di antara murid yang kami nyatakan lulus. Seperti itu ya. Iya. Jadi Anda sendiri mencoba untuk mematahkan pendapat itu karena Anda memahami kronologi dan kinerja sihir itu ya. Ya. Karena ilmu kami bisa datang lewat angin, juga bisa datang lewat bumi. Itu seperti itu. Seperti itu ya. Terus konon kabarnya, menurut Anda itu seperti apa? Lagi-lagi ini mewakili saudara-saudara saya di luaran sana. Konon kabarnya, pendapat orang-orang tua dulu, kalau seseorang terkena sihir di daerahnya, lantas dia bepergian melewati lautan atau samudra, konon katanya bisa hambar sendiri. Semakin menjadi. Oh, pendapat Anda seperti itu malah? Kenapa begitu? Karena di laut juga ada perwakilan kami. Pengikut-pengikut Anda lah. Justru di lautan perwakilan kami yang utama. Seperti itu. Iya. Jangan menganggap enteng ilmu kami. Oke, tambahan lagi Apelo. Tadi kan 2 poin utama yang sering beredar di kalangan masyarakat terkait masalah bab sihir. Ya, selanjutnya begini. Konon kabarnya seseorang yang terkena sihir ataupun guna-guna
berubah lagi namanya, Telu, Santet, ataupun yang lainnya. Terkadang kan lain daerah itu lain namanya. Iya. Ya. Konon katanya atau kabarnya lagi gitu loh. Bila mana seseorang yang terkena sihir ini, dia lebih tepatnya saya sampaikan ini agak ya mungkin agak-agak gimana gitu sebetulnya. Apakah betul kalau dia melepas baju yang disayangi atau yang digemari dipakai itu bisa minimal mengurangi tekanan sihir itu atau melepaskan secara total sihir itu? Tidak juga. Karena apa? Yang kami serang bukan pakaiannya, tapi pakaian dirinya. Apa itu? Badannya. Badannya ya. Berarti pendapat itu Anda tidak mensetujuinya? Tidak. Ya? Oke. Apabila di antara kalian ada yang bisa memahami, akan saya kasih petunjuknya. Memahami apa ini? Memahami bahasa saya. Oh, memahami bahasa Anda. Untuk mencegah atau menghilangkan pengaruh ilmu kami. Apa tidak bisa dibahas dan diobrolkan sekarang ini? Belum tentu mereka semua paham. Akan saya sampaikan. Coba sampaikan aja. Belum tentu mereka semua paham. Anggap saja saya lah mewakili mereka. Bagi kalian semua yang terkena ilmu kami, apapun itu namanya, apapun itu jenisnya, baik yang merusak badan, pikiran, atau bahkan yang mengganggu tingkat keimanan kalian kepada Tuhan. Jalannya pertama, menghadap ke atas, menyebut yang di atas. Lalu kemudian menghadapnya ke bawah dan pukul bumi ini 3 kali. Lalu debu yang lengket di tangan Anda kalian basuhkan kepada bagian tubuh Anda yang terkena ilmu kami. Saya pastikan ilmu kami akan lari meninggalkan Anda. Seperti itu ya. Tapi walaupun begitu, saya belok. Keamanan saya sangat diragukan. Jadi saya mohon bantuannya. Insya Allah. Carikan tempat yang aman. Insya Allah. Iya. Karena saya sudah berjanji dan saya pertemuan kali ini mencoba untuk menepati janji saya. Iya. Insya Allah saya bantu doakan dan nanti saya arahkan ke tempat yang aman. Insya Allah. Di sana ada pengamanan. Apabila kalian mengamalkan itu, percayalah, kekuatan gaib kami akan pergi. Apabila kekuatan itu di dalamnya terkandung bangsa jin, maka jin itu akan lari. Dan apabila kekuatan kami di dalamnya yang kerja itu binatang, maka binatang itu akan keluar. Seperti itu ya? Iya. Karena ilmu kami yang diamalkan di bangsa kalian kebanyakan itu untuk teluh dan guna-guna. Iya. Oke, pertanyaan tambahan begini. Menurut Anda, ya, apakah itu betul bisa terjadi? Contoh, banyak dong di kalangan kami bangsa manusia, ya, yang perasaan udah berusaha guna untuk menggunakan jalur keilmuan Tuhan. Namun faktanya itu dirasakan dan diyakini masih terkena serangan ilmu tersebut. Itu sebetulnya apa kelemahannya menurut Anda? Kelemahan apa? Kelemahan bagi si manusia ini kenapa masih bisa kena juga? Yang lemah adalah orang yang membantunya. Oh itunya. Itu seperti Oke. Karena percayalah, ilmu kami sangatlah lemah. Aslinya itu ya? Sangatlah lemah. Apabila kalian ragu dengan kemampuan kalian, maka lakukan
seperti apa yang saya kasih tahu tadi. Oke, paham. Ya, jadi menghadap ke atas, sebut nama yang di atas, jadi nama Tuhan begitu Iya. kan. Baru menghadap ke bawah, tepuk bumi, baru debu yang menempel di tanah, di tangan itu kalau tempelkan atau disapukan atau diusapkan di bagian yang terkena. Tidak nunggu lama, langsung sehat. Gitu. Sebetulnya dari sekian banyak yang Anda sampaikan atau Anda ceritakan, apa sih sebetulnya anti atau ya penawar keilmuan versi sihir ini yang memang alamiah ada atau tidak sebetulnya? Yang alamiah, Iya, penawarnya, iya. Menjadi sebuah antinya begitu. penangkalnya. Iya. Penangkal berarti belum terkena. Oh gitu, menurut Anda tafsirannya lah ya? Iya. Iya. Kalau yang sudah terkena, itu tadi seperti itu. Iya. Kalau belum terkena, apa secara alamiahnya antisipasinya? Kalau belum terkena, kalian takut terkena. Tapi tolong bantu keamanan saya. Iya, insya Allah saya bantu doakan. Kita coba selimuti supaya obrolan ini tidak begitu didengar kepada bangsa Anda di luaran sana, ya. Boleh? Terima kasih. Itulah perbedaannya kami bangsa manusia, Apelo, terkhusus saya pribadi. Saya itu punya filter guna untuk menerima obrolan dengan bangsa Anda. Tapi mohon maaf, Ya. bukan saya itu menjerumuskan atau menjebak, tidak. Kami punya prinsip. Kami di pihak kiri, kami suka yang kiri, tapi kami juga sangat anti sama yang kiri. Seperti itu ya. Iya. Iya. Apelo, sebenarnya beberapa poin sudah Anda sampaikan, namun masih ada beberapa hal yang mungkin perlu saya wakili sahabat-sahabat saya atau saudara-saudara saya guna untuk menggali obrolan ini lebih lanjut atau lebih dalam. Ya, begini Apelo, di kalangan bangsa manusia itu ada pendapat bila mana sihir itu sudah mengenai bangsa manusia, ya, dengan segala jenis nama dan versi reaksi yang ditimbulkan tentunya. Konon kabarnya itu bisa netral dengan sendirinya bila mana si manusia ini terus menanamkan keyakinan, kepercayaan terkait sihir itu sebetulnya tidak ada. Pertanyaannya, apa tanggapan Anda terkait pendapat itu? 1001 yang bisa melakukan gitu ya. Karena rata-rata manusia karena sudah tersugesti, apalagi sudah terkena, untuk menghilangkan keyakinan bahwasanya sihir itu tiada, itu berat gitu. Karena apa? Di saat bangsa kalian udah dirasuki ilmu kami, jiwa dan raga kalian otomatis sudah lemah. Oh itu, iya. Artinya lebih tepat pendapat itu bisa diamalkan atau dipakai untuk seseorang yang belum terkena. Yang belum terkena, itu pun yang betul-betul kuat hatinya. Gitu ya. Ya. Oke. Bila mana masih nyaman Anda ngobrol bareng saya? Saya nyaman. Masih merasa aman? Aman. Masih aman. Jadi apa langkah Anda pada kesempatan kala ini setelah jumpa bareng saya yang kedua kalinya? Apakah yakin betul mengikuti jejak anggota Anda yang sebelum ini sudah terlepas? Iya. Merasa terpaksa tidak? Tidak. Ya. Kenapa saya ulang seperti itu? Walaupun di beberapa pertemuan kita Anda sendiri yang berjanji, namun saya tidak boleh memaksakan. Itu saya lakukan karena saya mencoba menepati janji saya. Itu ya. Terlepas daripada itu, saya sebetulnya sudah tahu kalau ilmu kami itu lemah.
lemah. dengan ilmu Tuhan. Oke, ya. Memang seperti itulah sebetulnya. Ya, dan yakinlah gini Apelo. Pertemuan kita untuk yang pertama dan yang kedua kalinya ini bukan tanpa alasan Apelo. Semua tidak terlepas dari takdir Tuhan. Ya, apapun ceritanya, umur alam semesta ini sudah tua ini Apelo. Ya, tidak terlepas dari takdir Tuhan. Karena tanpa takdir Tuhan, ya, saya tak punya kuasa untuk menghadirkan Anda tentunya. Tapi kenyataannya, Anda berkuasa 2 kali memanggil saya. Ya, menurut Anda seperti itu kan? Namun menurut saya, itu semua tidak terlepas dari ada yang membantu saya. Jadi Tuhan itu sendiri, pertolongan Tuhan, itu Apelo. Jadi ya nggak usah dipikir terlalu berlebihan. Maka saya kasih penawaran ulang atas niat dan tujuan beserta janji Anda mengikuti. Saya tidak akan pernah mengingkari janji saya. Iya, Dan alhamdulillah. saya tidak akan mencoba untuk mengganti niat awal saya. Oke. Mudah-mudahan takdir selanjutnya atas Apelo itu menjadi takdir yang baik-baik saja. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Tapi saya minta tolong. Carikan tempat yang aman. Oke, ya. Biar nggak bingung dan rasa kekhawatiran Apelo itu nggak berkepanjangan, saya kasih gambaran lokasi yang bakal dituju nantinya saja, ya. Cool. Oh ya. Terus saya akan tinggal bersama Tempo di sini. Iya, di sana. Mudah-mudahan di sana teruslah perdalam apa yang diajarkan di tempat sana nantinya. Ya, dan mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bila mana kita perlu guna untuk ngobrol balik, tanya kabar dan lain sebagainya, dilapangkan waktu dan dimudahkan jalannya oleh Tuhan. Ya. Jadi jalan yang dipilih oleh Templo yakni dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Saya akan mengikuti itu. Iya, silakan ambil posisi yang enak. Ya. Nah, untuk mengucap 2 kalimat syahadat, Apelo ya. Angkat telunjuk jarinya. Iya. Yakinkan betul dan ikhlaskan hati untuk mengucapkan apa yang saya ucapkan. Ikutilah ucapan saya. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, cukup turunkan tangan Anda ya. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah lanjutan kepada hamba-Mu ini ya Allah, yang telah mengucap 2 kalimat syahadat walaupun dia dari golongan bangsa jin ya Allah. Berikanlah hak-haknya ya Allah. Lindungilah dia dari hal-hal yang membahayakan dirinya dari golongan sejenisnya sebelum ini ya Allah. Ya. Tenang Apelo ya. Lemas atau bagaimana Apelo? Iya. Iya, tenang, enggak apa-apa. Ya,
kita paham betul apa reaksi yang terjadi saat Anda mengucap itu, ya. Untuk menghemat waktu dan menghemat energi Anda, tentunya tidak usah berlama-lama. Saya kirim menuju ke lokasi tadi, gabung dengan anggota Anda yang sebelum ini berjumpa dengan saya. Nanti kalian biar dibina sama umat Islam dari golongan bangsa jin yang lebih dulu memahami agama Islam dan taati, pelajari dan kerjakan apa yang disampaikan, ya. Ya, oke. Bersiap Apelo, ya. Biar istirahat dulu, Pak, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Dibantu. Oke sahabatku semua ya, dimanapun berada, alhamdulillah proses mediumisasi ngobrol ulang dengan makhluk gaib dari golongan gailan yang bernama Apelo, sahabat ya, telah usai. Dan alhamdulillah hidayah datang kepada dianya tidaklah karena unsur terpaksa, bukan juga semata-mata secara hakikat karena unsur janji dengan saya, sahabat ya, untuk mengikuti apa yang saya fahami, yakni agama Islam. Semoga dianya bisa menemukan jalan dan lembaran baru yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat ya. Karena pada intinya semua makhluk itu terkadang, sahabat ya, punya masa lalu yang kurang baik. Namun tidak semua makhluk seperti itu, sahabat ya. Beruntung dan syukur alhamdulillah bila mana kita ditakdirkan oleh Allah punya masa lalu yang baik, punya masa sekarang yang masih baik juga, dan mampu melanjutkan masa depan tetap dalam kebaikan. Namun bila mana kita yang memiliki masa lalu yang kurang baik, segeralah kembali ke jalan yang baik dan lanjutkan hidup ini guna untuk menjadi lebih baik, karena ujung akhirnya kita semua itu sangat mengidam-idamkan yang namanya husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah, sahabat ya? Yakni baik di akhirnya atau baik di penghujungnya, bukan semata-mata baik di awalnya, sahabat ya. Yakni intinya kita semua harus tetap semangat menggapai dan berharap ridho, hidayah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari gangguan jenis ilmu ataupun serangan-serangan sihir yang bersumber dari hal-hal yang negatif, sahabat ya. Sedikit obrolan yang terbangun tentunya ataupun yang disampaikan oleh gailan yang bernama Apelo ini, ambil saja, sahabat ya, sisi benang merah guna untuk menambah wawasan pengetahuan kita. Yang baik diambil, yang kurang pas abaikan, dan ambil saja. Ayo mari difilter ya, jangan dibuang semua. Namun saya pun berpesan, jangan dipercaya semua, sahabat ya. Kita manusia, makhluk yang lebih sempurna daripada bangsa jin tentunya. Fasilitas telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala guna melengkapi kesempurnaan kita, maka jangan kita sia-siakan. Kita gunakan guna untuk menggapai ridhonya Allah, dan semoga saja kita doakan kita semua, panjenengan dimanapun berada, sedulur-sedulur saya semua senantiasa dalam naungan ridhonya Allah. Di penghujung pesan saya, jaga iman, jaga ilmu, jaga amal, sahabat ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridhonya Allah dengan cara meningkatkan iman dan takwa kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya mujibul wujud.
Di penghujung, bila mana ada tutur sapa, bahasa ataupun kata dari saya bareng kru di sini secara keseluruhan, lahir dan batin, mohon maaf, mohon pangapunten. Kesempurnaan hanya milik Allah dan Rasulnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Semoga channelnya makin berjaya.